Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elatifah Sri Soeharto, SPT MSI, salah satu dosen Prodi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Hasil Ternak. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penjelasan terkait mata kuliah, apa saja yang akan dicapai sampai akhir pembelajaran. Interaction menjelaskan proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Assessment menjelaskan bentuk penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Teknologi Hasil Ternak. Mata kuliah Teknologi Hasil Ternak merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Deskripsi singkat mata kuliah, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang komposisi, sifat fisik, kimia, mikrobiologi, prinsip pengawetan dan teknologi pengolahan produk hasil ternak, yaitu susu, daging, telur, serta hasil ikutan ternak, dan produk turunan olahan hasil ternak dengan melakukan analisis masalah serta observasi pada industri pengolahan hasil ternak. Bahan kajian atau topik bahan ajar yang pertama adalah komposisi serta sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi susu, daging, dan telur. Yang kedua, prinsip pengawetan susu, yaitu pasteurisasi, sterilisasi, dan evaporasi. Yang ketiga, teknologi pengolahan produk es krim, susu fermentasi, keju, susu kental, dan susu bubuk. Yang keempat, prinsip pengawetan daging berupa pendinginan, pembekuan, pemanasan, pengeringan, curing, dan pengasapan. Yang kelima, teknologi pengolahan sosis, bakso, dendeng, dan juga nugget. Yang keenam, prinsip pengawetan telur utuh dan isi telur. Ketujuh, teknologi pengolahan telur asin, telur pindang, dan acar telur. Yang kedelapan, teknologi pengolahan kulit samak, gelatin, pupuk kandang, dan biogas. Untuk capaian CPL program studi, yang pertama adalah internalisasi nilai dasar universitas, kode etik, dan etika ilmiah. Yang kedua, mendemonstrasikan ilmu dan teknologi peternakan yang inovatif. Yang ketiga, mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang peternakan, serta mencarikan solusi yang tepat dan juga efektif. Yang kelima adalah menggunakan pikiran logis, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga kolaboratif. Dan selanjutnya, mengintegrasikan inovasi dan teknologi di bidang peternakan dalam menyelesaikan masalah bidang peternakan dan bidang lain yang relevan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 4 poin. Poin pertama adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan, teknologi, pengawetan, dan teknologi pengolahan yang inovatif pada komoditi hasil ternak, berupa susu, daging, telur, dan hasil ikutan ternak. Poin kedua, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi pengawetan dan pengolahan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pengolahan hasil ternak, serta mencarikan solusi yang tepat dan efektif. Poin ketiga, yaitu mahasiswa mampu menggunakan pikiran logis, kreatif, kritis, serta kolaboratif dalam melakukan analisis dan menentukan gagasan alternatif pemecahan masalah di bidang pengolahan hasil ternak berdasarkan nilai dasar universitas dan etika ilmiah. Poin keempat, yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan inovasi dan teknologi dalam menyelesaikan masalah pada skala mikro maupun skala industri pengolahan hasil ternak. Pembelajaran dalam mata kuliah teknologi hasil ternak ini dilakukan selama 16 pekan. Terdiri dari 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan pelaksanaan UTS, 7 pekan berikutnya sebelum UAS, serta 1 pekan pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran terdiri dari ceramah, diskusi, student center learning, serta case based method.
Selanjutnya, sistem pembelajaran berupa bentuk perkuliahan sinkronus, yaitu tatap muka di ruang kelas, serta bentuk perkuliahan asinkronus, yaitu forum diskusi, tugas, dan juga mandiri. Indikator, kriteria, dan bobot penilaian pada mata kuliah teknologi hasil ternak, yaitu yang pertama adalah tugas atau PR berbobot 5%, yang kedua adalah tugas besar 1, yaitu case based method 10%, tugas besar 2, case based method 10%, UTS berbobot 10%, laporan akhir proyek 40%, UAS berupa presentasi laporan akhir berbobot 15%, praktikum berbobot 10% terdiri dari praktikum 35%, serta laporan yang terdiri dari laporan individu 20% dan laporan kelompok 45%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teknologi hasil ternak untuk mahasiswa S1 Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Andalas. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan ya mata kuliah dasar teknologi hasil ternak, yaitu tentang mikrobiologi susu. Yang mana di minggu kemarin kita sudah membahas tentang sifat fisik dan juga kimia pada susu. Ya, bagaimana cara mengukur ya sifat fisik dan juga kimia pada susu. Contohnya adalah berat jenis susu. Setelah itu ada viskometer yang yang menguji viskositas pada susu. Setelah itu ada pH ya, pH itu kita uji dengan cara pH meter ya. Dan untuk minggu ini kita akan lanjut membahas tentang mikrobiologi susu ya. Nah, bisa kawan-kawan lihat di slide bahwa mikrobiologi susu itu berasal dari kata mikroorganisme. Nah, kalau mikroorganisme itu bagaimana? Mikro itu adalah kecil, organisme itu adalah makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata ya. Jadi karena dia sangat kecil. Jadi bagaimana cara kita untuk dapat menghitung dan juga melihat dengan mata kita dengan bantuan apa biasanya? Nah, dengan cara mikroskop ya. Dengan cara mikroskop. Nah, mikroorganisme ini terbagi atas 3. Ada bakteri, ada yeast dan ada jamur. Nah, kalau untuk cara metode fermentasi kita biasanya menggunakan bakteri ya. Ada bakteri asam laktat yang sama-sama pernah kita dengar. Ada juga bakteri yang tidak ingin kita bakteri yang tidak menguntungkan. Contohnya adalah bakteri patogen. Apa contoh dari bakteri menguntungkan? Kalau kita kawan-kawan pernah dengar? Bakteri menguntungkan contohnya tadi sudah sebutkan bakteri asam laktat. Contohnya apalagi? Bakteri pada Yakult. Bakteri pada apa lagi? Yogurt. Kalau kawan-kawan pernah mendengar atau pernah lihat ya di kemasan Yakult itu apa saja bakterinya? Namanya itu sama dengan nama penemunya. Syrtostrain. Ya, Lactobacillus syrtostrain ya. Dan ini bakteri ini biasanya kita gunakan untuk pembuatan susu fermentasi atau pembuatan ya salah satunya yogurt, kefir dan yang lain-lain ya. Nah, bakteri ini ada macam-macamnya 2. Ada gram negatif dan gram positif ya. Kalau gram negatif gram negatif itu dia dapat menangkap warna apa pada saat pewarnaan gram? Dia apa warnanya biasanya pada pewarnaan? Merah ya, karena adanya safranin, dia menangkap warna safranin. Sedangkan kalau gram positif, dia warna violet ya, jadi violet. Jadi dia menangkap kristal violet pada saat pewarnaan. Itu ya perbedaan dari bakteri gram positif dan gram negatif. Sementara kalau jamur dan juga khamir, nah, itu berbeda ya. Kalau jamur itu dia berkembang biak secara spora seksual dan aseksual. Sedangkan kalau khamir dia berkembang biak dengan cara tunas dan juga pembelahan.
Nah, itu ya, jadi mikroorganisme kita contohnya ada 3 tadi. Tadi yang kita bahas, mikroorganisme pada susu. Dia dapat bersifat menguntungkan dan dapat bersifat merugikan. Kalau dia menguntungkan, dia dapat kita manfaatkan pada saat fermentasi. Contohnya adalah bakteri probiotik. Nah, kapan bakteri digolongkan menjadi bakteri probiotik? Apabila kalau kita mengkonsumsi produk Yakult, yogurt dan sebagainya, apabila apa? Dia dapat bertahan di suasana pH asam di saluran pencernaan. Dia dapat bertahan pada pH lambung, setelah itu adalah getah pankreas, itu sangat asam sekali, dan cairan empedu. Nah, itu dikategorikan sebagai bakteri yang menguntungkan, itu bakteri probiotik. Sedangkan kalau bakteri merugikan, apa contohnya yang pernah kawan-kawan dengar? Dia bersifat patogen. Kalau misalnya suatu makanan terkontaminasi bakteri tadi, menyebabkan manusia yang mengkonsumsinya itu menjadi istilahnya diare, ada istilahnya intoleran, keracunan, alergi, apa? Sebut saja. Ya, Escherichia coli dan Salmonella. Itu ya contoh dari bakteri patogen. Nah, mikroorganisme ini ternyata dia butuh nutrisi. Dia butuh nutrisi untuk pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya si mikroorganisme ini, MO ya, mikroorganisme ini dia butuh nutrisinya seperti C, H, O. Nah, ini biasanya ditemukan pada karbohidrat ya, karbohidrat. Nah, jadi mikroorganisme itu seperti kita, dia butuh nutrisi makro dan dia juga butuh nutrisi mikro. Nutrisi makro contohnya karbohidrat, protein, lemak, sedangkan nutrisi mikro contohnya adalah mineral ya. Untuk pertumbuhannya, untuk dia mendapatkan energinya. Itu adalah sumber energi dari si mikroorganisme ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, mikroorganisme ini dia memiliki istilahnya dia hidup dan dia tumbuh sehingga dia beraktivitas. Dia memiliki aktivitas enzim dan akan mengubah senyawa yang kompleks ya. Kayak misalnya karbohidrat atau misalnya laktosa ini dia senyawa karbohidrat disakarida. Dia mempunyai 2C. Kalau misalnya dia dirombak menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ya. Jadi laktosa itu termasuk disakarida ya. Nah, kalau misalnya mikroorganisme ini dia perubahan, dia akan merubah sifat makanan. Misalnya susu. Susu itu dia akan berwarna karena ada laktosanya dia akan berwarna manis, sedikit manis karena ada laktosa. Nah, perubahan itu laktosa menjadi bakteri asam laktat ya. Karena proses fermentasi laktosa ini akan dirubah menjadi BAL atau bakteri asam laktat. Nah, perubahan dari laktosa menjadi bakteri asam laktat itulah yang diinginkan. Itulah yang diinginkan. Sementara yang tidak diinginkan tadi, ketika misalnya bakteri patogen mengkontaminasi susu kita, susu segar, dan menghasilkan tidak hanya bau, tetapi cairan, lendir, dan sebagainya, itulah yang tidak diinginkan. Nah, ini ya, mikroorganisme dalam susu berupa bakteri asam laktat. Bakteri yang bakteri asam laktat. Kalau misalnya kita berbicara tentang probiotik, probiotik itu adalah salah satu bakteri asam laktat. Tetapi tidak semua bakteri asam laktat itu dikategorikan sebagai probiotik. Karena itu tadi probiotik itu syaratnya dia dapat resisten, tahan di pH asam, pH lambung, pH apalagi cairan empedu dan getah pankreas. Nah, itu adalah karakteristik dikategorikan sebagai probiotik. Nah, contoh dari BAL yang bisa kita lihat di sini adalah genusnya ada Lactobacteriaceae ya. Kalau genus itu banyak, ada Lactobacteriaceae, setelah itu ada Streptococcus, tapi spesiesnya banyak lagi. Ada misalnya Lactobacillus bulgaricus, ada Lactobacillus fermentum. Jadi banyak lagi. Pokoknya genusnya tetap, tetapi spesiesnya yang berbeda. Spesiesnya belakang ya. Ini contohnya genusnya dan ini spesiesnya. Selanjutnya, ini masih bakteri yang menguntungkan. Ada Streptococcus lactis ya.
Setelah itu ada Lactobacillus casei, yaitu pada yogurt dan juga Yakult yang banyak kita temui di sekitar kita. Sementara bakteri yang tidak diinginkan atau mikroorganisme yang tidak diinginkan, apa contohnya? Ada S. aureus, ada E. coli, ada juga Salmonella. Nah, dia didapatkan di mana? Misalnya dari kulit hewan yang misalnya sapi yang tidak dibersihkan ketika mau diperah susunya, atau kandang yang tidak dibersihkan ketika kita mau memerah susu. Nah, itu banyak bakteri patogen yang terdapat di dalam kandang. Nah, jadi kita harus menjaga sanitasi kebersihan kandang, sanitasi kebersihan dari si ternak itu sendiri, dan sanitasi kebersihan dari peternak kita yang memerah. Nah, inilah yang akan pengaruh mikroorganisme kepada susu. Pertama tadi Ibu bilang, jadi laktosa itu akan dirubah menjadi bakteri asam laktat. Nah, setelah itu karena perubahan dari laktosa tadi yang rasa kemanis-manisan itu karbohidrat susu, dia akan menyebabkan terjadinya penurunan pH. Souring itu adalah asam. Nah, itu yang kita inginkan. Penurunan terjadinya penurunan keasaman pada susu. Sehingga biasanya kalau di SNI pH susu itu 6,3 sampai 6,8. Karena terjadinya kita melakukan suatu metode fermentasi, maka pH itu akan menurun menjadi 5 atau menjadi 4. Nah, itulah terjadinya proses fermentasi. Nah, yang kedua ini souring and gases. Dia tidak hanya menghasilkan penurunan asam, tetapi menghasilkan juga gas. Nah, itu yang tidak kita inginkan di sini ya. Karena kalau misalnya menghasilkan gas, dia menghasilkan bau yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah karakteristik dari bakteri patogen. Nah, itulah yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ada 3 lagi, ada proteolisis. Nah, kalau proteolisis, proteo itu adalah protein, lisis itu adalah penguraian. Jadi penguraian protein oleh mikroorganisme sehingga mengakibatkan bau yang tidak diinginkan. Nah, kalau ropinus, dia menyebabkan susu tadi menjadi kental. Nah, kental di sini bukan kayak pembuatan yogurt ya, tapi kentalnya itu berlendir. Nah, itu adalah jadi penyebabnya adalah bakteri Alkaligenes, Klebsiella spp dan Enterobacter. Nah, itu ketiga bakteri itulah yang menyebabkan terjadinya lendir pada susu. Dan selanjutnya adalah pigmentasi, perubahan susu. Karena mungkin bakteri tadilah yang mengkontaminasi susu sehingga menyebabkan terjadinya perubahan warna. Ya. Nah, mikroorganisme pada bahan pangan ini diatur oleh faktor kontrol. Ada faktor yang mengontrolnya. Pertama adalah suhu dan suhu, setelah itu kontaminasi mikroorganisme. Setelah itu adalah temperatur. Contohnya, kalau misalnya pada penelitian yogurt misalnya, suhu yang kita gunakan 37 derajat Celcius selama penyimpanannya di suhu inkubator, 37 derajat Celcius selama berapa lama? 12 sampai 14 jam lah kira-kira ya. Tapi kalau misalnya kita tingkatkan suhu tersebut menjadi 42 derajat Celcius. Jadi semakin tinggi suhu ketika kita menginkubasi suatu produk susu, maka inkubasinya atau penyimpanannya di inkubator itu semakin singkat. Tadi misalnya 37 derajat Celcius, waktunya 12 jam. Kalau misalnya 42 derajat Celcius bisa kita simpan 8 jam saja. Nah, itu jadi itu adalah salah satu contoh ya faktor ekstrinsik dari pertumbuhan mikroorganisme. Kalau misalnya intrinsik ya itu berkaitan dengan nutrisinya, fisik, kimia dan juga mikrobiologi dari si susu tadi. Nah, ini kita lanjut ke metode analisis mikrobiologi susu ya. Nah, sebenarnya banyak ya metodenya, metode mikrobiologi susu. Ada metode Resazurin, metode Brit, dan saat ini kita membahas tentang metode TPC. Nah, apa yang membedakan metode TPC ini dengan metode yang lain? Kalau metode TPC ini adalah untuk mengukur jumlah mikroorganisme yang hidup ya, yang hidup. Sehingga kita dapat melihat di atas permukaan agar. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya. Ini bagian di sini gambar itu bisa kita lihat itu adalah contohnya pada susu. Nah, kalau pada slide ini ada 4 kali pengenceran. Pengenceran 1, 2, 3, 4. Dan setiap pengenceran pada slide ini dilakukan penanaman pada petri dish ya. Jadi kalau misalnya untuk zat cairnya kita menggunakan di sini adalah BPW.
Sedangkan kalau untuk agarnya kita menggunakan PCA di sini. Ini buffer pepton water, buffer ya, buffer pepton. Sedangkan kalau ini adalah flat count agar. Nah, untuk menghitung TPC. 1 mili dimasukkan ke dalam 9 mili BPW atau pepton water. Setelah itu dihomogenkan. Setelah dihomogenkan ditanam ke media agar PCA. Media agar PCA ini banyaknya di sini 15 mili, jadi dilakukan duplo. Nah, itu dilakukan sampai pengenceran keempat. Setelah itu jangan lupa diratakan. Apa alat untuk meratakan? Hoki stick, hoki stick ya, hoki stick. Jadi setelah diratakan, dilakukanlah inkubasi selama 2 hari, ya 2 hari, suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat di bagian atas itu adalah pengenceran 10⁴ dan bagian bawah itu 10⁻3. Dan koloni yang dihitung ada ranknya, standarnya 30 sampai 300 koloni atau 25 sampai 250 koloni. Nah, kalau misalnya di bawah itu atau di atas itu tidak bisa kita hitung ya. Jadi kalau misalnya dalam satu perlakuan ada 10⁻1, 2, 3, 4. Kalau misalnya 10⁻4-nya di bawah 30 ya, itu tidak bisa kita hitung. Jadi kita hitung hanya di 10⁻3. Ini 10⁻3 dan ini 10⁻3. 56 itu di antara 25 dan 250. 91 di antara 25 dan 250. Ini bisa kita hitung. Nah, bagaimana cara hitungnya? Dilakukan rata-rata, dicari rata-ratanya. Ini karena kita duplo tadi. Kita melakukan penanaman di atas agar itu secara duplo. Nah, ini sesuai standar ya. Standar plate count agar atau standar total plate count ini berlaku di Indonesia itu harus tidak lebih dari 1 kali 10⁻6. Nah, kalau lebih dari 10⁻6 apa artinya? Nah, itu masih produk tadi masih harus cara penanganannya harus bersih, baik itu dari hulu ke hilir, dan juga harus caranya misalnya harus dipanaskan, harus dipasteurisasi sehingga bakteri patogennya dapat mati keseluruhan. Jadi syaratnya tidak lebih dari 10⁻6 ya untuk TPC pada produk susu ya, produk susu sapi dan juga kerbau. Ini SNI-nya tahun 2011 dan juga ada juga yang paling lama nih tahun 98, 10⁻6. Nah, dampak mikroorganisme pada kesehatan. Nah, ini apa dampaknya? Kita sudah tahu nih, ada mikroorganisme yang menguntungkan, ada mikroorganisme yang tidak menguntungkan. Kalau misalnya kita tetap mengkonsumsi mikroorganisme yang tidak menguntungkan, dampaknya adalah ya, ketika seseorang menjadi sakit setelah mengkonsumsi makan yang terkontaminasi atau disebut dengan foodborne disease, penyakit yang diakibatkan oleh makanan, foodborne disease. Jadi banyak ya akibatnya dari bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Kalau bahaya biologis ya dari kontaminasi bakteri. Kalau bahaya kimia apa contohnya? Misalnya dari toksin atau misalnya dari agen pembersih. Kalau bahaya fisik contohnya dari misalnya kotoran-kotoran, debu pecahan kaca yang mengkontaminasi produk kita. Nah, foodborne disease ini ada 2, ada food infection dan food intoxication. Apa perbedaannya? Food infection apabila produk yang misalnya kita konsumsi itu sudah terinfeksi ya, sudah terinfeksi suatu bakteri patogen seperti salmonella. Jadi tidak tahu misalnya produk kita atau susu atau telur ini sudah terkontaminasi salmonella, kita makan. Nah, itu disebut dengan food infection. Kalau food intoxication, kalau misalnya produk kita itu sudah yang dihasilkan setelah mikroorganisme itu sudah mengeluarkan toksin. Dia sudah mengeluarkan toksin di dalam produk dan kita makan. Nah, sehingga toksin yang terdapat di dalam makanan itu kita konsumsi. Nah, itu contohnya adalah Clostridium botulinum. Ini banyak terdapat pada makanan kaleng. Nah, itu jadi kawan-kawan berhati-hati pada produk yang kaleng.
Biasanya emang ada tuh expire date dari tanggal segini sampai tanggal segini. Tapi kalau misalnya penanganannya tidak baik juga, itu akan menyebabkan kita sebagai manusia kesehatannya juga akan berpengaruh ya. Nah, ini inovasi teknologi dalam pengolahan susu untuk mengurangi pertumbuhan. Nah, tadi sudah banyak ya mikroorganisme ini yang menguntungkan, merugikan, dampaknya ke badan kita, ke manusia. Nah, bagaimana cara penanganan? Penanganannya dengan cara salah satunya adalah pemanasan. Baik itu pemanasan waktu sangat tinggi ya. Dia memerlukan suhu yang sangat tinggi, suhunya sekitar 135 sampai 145, tapi waktunya sangat sedikit, 2 sampai 4 detik, itu UHT. Sedangkan kalau pasteurisasi kita bisa gunakan, kita lakukan di rumah kita atau misalnya di dapur kita, kalau misalnya dapurnya bersih ya. Suhunya 63 sampai 65 waktu 30 menit. Tapi perbedaan kedua ini sangat signifikan ya. Kalau UHT, pemanasan UHT ini dia dapat mematikan seluruh bakteri. Mematikan seluruh bakteri patogen sehingga susu menjadi steril. Tapi kalau pasteurisasi dia hanya memperlambat pertumbuhan. Dia memperlambat pertumbuhan bakteri saja. Tapi dia tidak mati. Bakteri patogen atau bakteri yang ada pada susu pasteurisasi ini tidak mati, tapi dia dengan suhu 63 sampai 65 ini dia hanya memperlambat pertumbuhan mikroba susu. Jadi kalau untuk susu pasteurisasi cepat saja diolah, cepat saja dikonsumsi atau disimpan di suhu dingin ya, untuk tahan lamanya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan terkait dengan mikrobiologi susu? Tadi kan ada bakteri gram negatif sama Ya. apakah dari kedua bakteri itu ada perbedaan, maksudnya itu gram positif, kalau bakteri yang menyatakan gram positif itu tidak baik dan gram negatif itu baik atau bagaimana? Oke. Ya, terima kasih Elvi ya. Nah, biasanya untuk bakteri gram positif itu dia dikategorikan sebagai bakteri baik ya, bakteri probiotik, bakteri yang biasa kita lakukan untuk pengolahan pembuatan yogurt, pembuatan Yakult dan sebagainya. Nah, kalau bakteri gram negatif itu banyak ditemukan pada bakteri patogen kayak Salmonella, Escherichia coli, itu termasuk digolongkan bakteri gram negatif. Karena perbedaannya kalau bakteri gram positif ini peptidoglikan, dinding sel bakterinya itu tebal. Peptidoglikannya itu hampir 90%. Nah, sementara kalau bakteri gram negatif dia peptidoglikannya 5 sampai 20%. Nah, itulah yang mungkin bisa Ibu jawab. Terima kasih ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin Bu cukupkan saja. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di sini, atas partisipasinya. Bu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah teknologi hasil ternak yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah teknologi hasil ternak di program studi S1 Peternakan Universitas Andalas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023. Khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek, serta Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas, atasan, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.